Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Bedah Materi kita. Hari ini, kita bakal memvisualisasikan sesuatu yang benar-benar krusial. Kita akan membongkar sebuah panduan strategis yang luar biasa menarik tentang B2G, atau Business to Government. Maksudnya gini, kita akan melihat gimana caranya mengubah pola pikir bisnis standar yang biasa kita pakai menjadi metodologi yang jauh lebih politis. Dan karena fokus kita hari ini adalah gaya visual, kita bakal banyak memetakan konsep-konsep abstrak ini biar gampang banget dipahami. Percaya deh, sukses berurusan dengan pemerintah itu sangat bergantung pada seberapa jago Anda bisa memvisualisasikan medan permainannya. Oke, langsung aja kita mulai dengan kalimat ini. Coba renungkan kutipan ini sebentar. Dalam bisnis, Anda mencari mitra. Tapi di pemerintahan, Anda mencari pelindung kebijakan atau policy champion. Wow, ini tuh kayak rahasia terbesarnya para professional government relations. Kalau Anda datang ke instansi pemerintah dengan mindset mau cari partner bisnis biasa, wah Anda udah kalah sebelum bertanding. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang total banget. Nah, untuk menghancurkan ilusi kalau pemerintah itu cuma sekedar klien korporat yang lain, coba kita bandingkan tujuan akhirnya secara visual. Di satu sisi ada dunia B2B, ini murni soal profit. Gimana caranya cuan, gimana dapatin pangsa pasar yang gede, pokoknya memaksimalkan nilai komersial. Tapi, begitu kita nyebrang ke dunia B2G, permainannya berubah total. Di sini tujuan akhirnya adalah legitimasi, kepatuhan, dan keberlanjutan hubungan jangka panjang. Bisnis itu mikirin untung rugi, sedangkan birokrasi mikirin resiko dan aturan. Beda banget kan? Karena materi kita lumayan padat, ini dia visualisasi peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas realita B2G, masuk ke pikiran birokrasi, ngelihat keselarasan nilai 3D, terus ngebahas mata uang non-moneter, eksekusi 10 langkah strategis, dan ditutup dengan aturan emas, singkat, padat, dan jelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita B2G. Waktunya kita bongkar paradigma lama kita. Perbandingan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaan dunia bisnis dan pemerintah. Coba diperhatikan bagian paling bawahnya. Kalau Anda gagal di bisnis, ya dampaknya rugi secara finansial atau kehilangan partner. Pahit memang. Tapi, kalau Anda gagal di B2G, resikonya itu boikot operasional, reputasi hancur, atau yang paling ngeri, kriminalisasi. Masuk penjara loh. Pejabat pemerintah itu bertindak secara rasional politis dan prosedural. Mereka nggak cuma mikirin efisiensi ekonomi, karena mereka selalu bergerak di bawah bayangan hukum tindak pidana korupsi. Masuk ke bagian kedua, di dalam pikiran birokrasi, kita bakal coba memetakan ketakutan dan ego sektoral mereka. Gini ya, ketakutan terbesar seorang pejabat itu bukan cuma soal kehilangan jabatan, tapi resiko hukum di masa depan. Mereka tuh benar-benar takut ngambil keputusan yang ujung-ujungnya bisa bikin mereka kena kasus penyalahgunaan wewenang. Terus ingat juga, kalau pemerintah itu nggak tunggal. Mereka punya silo-silo atau kotak-kotak departemen dengan ego sektoral yang kuat banget. Kebijakannya juga sering tumpang tindih. Deal Anda bisa aja sukses di dinas A, tapi malah dijegal di dinas B. Belum lagi tingkat mutasi atau pergantian pejabat yang tinggi banget. Hubungan yang cuma modal kenalan personal, itu gampang banget menguap kalau pejabatnya diganti. Terus, solusinya apa? Nah, biar bisa bertahan di tengah ego sektoral dan gonta-ganti pejabat ini, Anda butuh yang namanya keselarasan antar institusi. Intinya, Anda harus memposisikan diri sebagai jembatan. Fasilitator yang menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang tumpang tindih tadi. Anda nggak bisa cuma ngandelin jabatan tangan personal sama satu orang. Hubungan itu harus diubah jadi kesepakatan institusional yang diikat secara legal. Biar kalaupun pejabatnya pindah, proyek Anda tetap aman. Bagian ketiga, memvisualisasikan keselarasan nilai 3 dimensi. Disinilah kita menemukan titik temunya. Konsep ini super krusial dan memvisualisasikannya benar-benar ngebantu kita paham. Coba bayangkan sebuah diagram dengan 3 irisan. Kalau negosiasi Anda cuma menguntungkan perusahaan dan pejabatnya aja, artinya porsi manfaat publiknya hilang, wah itu visualnya bakal kelihatan persis kayak korupsi atau kolusi. Tapi sebaliknya, kalau cuma nguntungin perusahaan dan publik tapi nggak sejalan sama agenda pemerintah, siap-siap aja proyek Anda dihambat. Proposal Anda tuh wajib banget mendarat persis di tengah-tengah ketiga irisan itu. Itulah sweet spotnya. Lanjut ke bagian 4, mata uang non-moneter. Gimana sih caranya mengatasi jalan buntu tanpa ngelanggar hukum? Kalau di bisnis biasa, ngasih diskon atau bagi hasil itu wajar banget. Tapi di pemerintahan, nawar-nawarin kompensasi finansial itu sensitif banget dan masuk kategori gratifikasi. Jadi, Anda butuh mata uang alternatif yang legal dan efektif. Ini benar-benar rahasia dapurnya para ahli loh. Pemerintah itu suka banget sama yang namanya transfer teknologi. Contohnya, ngasih pelatihan gratis buat para birokrat. Terus, Anda juga bisa selaraskan dana CSR buat ngebiayain program prioritas daerah yang anggarannya nggak cukup dari APBD.
Atau tawarkan akses berbagi data riset perusahaan Anda buat bantu mereka merumuskan kebijakan. Ini tuh cara yang jauh lebih elegan buat menangin hati mereka. Bagian kelima, 10 langkah menuju kesepakatan strategis. Ini dia buku panduan eksekusi lapangan Anda. Di fase awal ini, aturannya jelas. Jangan pernah ujuk-ujuk masuk ke kantor pejabat bawa proposal. Nggak bakal jalan. Pertama, Anda wajib memetakan jaring-jaring politiknya. Siapa yang sebenarnya ngambil keputusan dan apa risiko politik mereka. Kedua, ubah gaya bahasa Anda. Jangan bilang kami minta izin dipercepat, tapi ceritakan gimana proyek ini bawa manfaat buat masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bungkus rapi kepentingan korporat Anda supaya secara visual benar-benar terlihat sebagai kepentingan publik. Masuk ke fase berikutnya. Ingat prinsip ini, akses itu jauh lebih penting daripada presentasi itu sendiri. Banyak negosiasi gagal cuma karena kepercayaannya belum kebangun. Anda harus hadir di ruang-ruang informal dulu. Terus, perhatikan momentum. Nawarin proyek ramah lingkungan pas pemerintah lagi gencar-gencarnya kejar target nol emisi. Nah, itu timing yang brilian. Dan pas akhirnya Anda duduk bareng buat diskusi, bingkai pembicaraannya sebagai kolaborasi untuk nyelesain masalah publik, bukan sekedar negosiasi bisnis. Pemilihan kata itu benar-benar ngaruh ke tingkat penerimaan birokrasi. Di fase tekanan ini, situasinya bisa makin menantang. Seorang pejabat mungkin udah setuju nih secara teknis sama proposal Anda. Tapi, kalau tiba-tiba masyarakat atau LSM nolak keras, si pejabat pasti bakal langsung defensif. Makanya Anda harus pintar mengelola semua pemangku kepentingan ini secara paralel. Kalau ada penolakan halus dari birokrasi misalnya, wah ini masih dipelajari dulu ya, jangan pernah maksa. Kasih mereka jalan keluar yang aman secara politik. Ingat ya, di dunia birokrasi, rasa aman itu selalu lebih penting daripada kecepatan. Dan akhirnya, di fase penutup, kesepakatan lisan itu nggak ada artinya. Pastikan semuanya tertulis resmi secara politis kayak dalam bentuk MOU, soalnya pejabat itu bisa diganti kapan aja. Oh ya, tahap ini juga ngingetin kita soal satu kesalahan fatal yang sering banget dilakuin korporat. Ninggalin hubungan gitu aja setelah izin keluar. Jangan lakuin ini. Anda harus rutin kasih laporan progres, jaga silaturahmi, dan pastikan Anda selalu melindungi wajah atau reputasi si pejabat di mata publik. Terakhir, bagian keenam, aturan emas utama. Waktunya ngebawa semua teori ini ke dunia nyata. Biar makin kebayang, coba kita bandingkan gaya pitching untuk proyek pembangkit listrik tenaga sampah ini. Di satu sisi, pendekatan bisnis konvensional bilang, proyek ini sangat menguntungkan bagi investor. Percaya deh, mereka bakal gagal telak. Pemerintah nggak peduli soal untungnya investor. Tapi coba lihat narasi di sisi yang berhasil. Proyek ini mengurangi beban tempat pembuangan akhir, nyelesain krisis sampah, ciptain lapangan kerja hijau, dan dukung target pemerintah. Cantik banget kan? Penataan kata-kata ini bukan cuma sekedar pemanis, tapi ini benar-benar tameng keamanan politik buat sang pejabat. Jadi, benang merahnya ada di keempat aturan emas ini. Selalu ingat, keputusan pemerintah itu rasional tapi juga sangat politis. Tekanan dan lobby yang agresif nggak bakal bisa ngalahin hubungan yang dibangun di atas rasa percaya. Narasi kepentingan publik itu segalanya. Dan yang paling pamungkas, jaga muka pejabat. Jangan pernah sekalipun menyudutkan atau mempermalukan mereka. Sebagai penutup bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda. Coba tanyakan ke diri sendiri dan tim Anda. Saat Anda melangkah masuk ke kantor pemerintahan, apakah Anda cuma sekedar jualan sebuah proyek komersial? Atau Anda datang bawa perisai keamanan politik buat mereka? Coba direnungkan. Terima kasih udah fokus belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.